cek. Yuk. Bang, boleh depan sini, Bang. Depan sini, Bang. Boleh depan sini, Bang. Saya diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. 97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal untuk bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi, ya itu. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang, memenuhi undangan klarifikasi, ya. Belum terlapor. Klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo, ya, pada tanggal 30 April, ya, Pak. 30 April 2025. 97. Ya, naik ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya ya, pertanyaan. Banyak sekali. Iya. Iya. Ya, terkait dengan akun X saya juga, ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus, ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi, lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo, ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode, ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu, Pak. Bukan menjadi terlapor. Nah, ini sebenarnya terlapornya di siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada, ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum ada, ya. Dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama, salah satunya adalah nama abang itu, bagaimana, Bang? Inisial mungkin ya, inisial RS. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu, ya. Ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025, dan juga tidak dijelaskan siapa terlapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo, begitu. Undangan lainnya setelah ini dari untuk mengklarifikasi dari laporan itu? Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai, Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy, juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Mau apa lagi begitu loh.
Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah, ya diselesaikan ke PT UN. Tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua ada di Pengadilan Negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Kalau Bang Rismon sendiri nanti kalau misal diundang sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya proses hukum. Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Ya. Oke, ada lagi, lain? Pak? Menyangkut tadi ada 97 pertanyaan, banyak yang tidak sesuai dengan Agak maju, Bang. Agak maju. Jadi sesuai dengan diminta untuk klarifikasi. Dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan. Jadi keanehan gitu, klarifikasi tapi ditanya yang lain-lain yang tidak ada sesuai dengan sesuai undangan yang ada. Saya kira itu aja. Oke, saya tambahkan ya. Jadi seperti rekanku katakan tadi, bahwa pertanyaan itu seperti yang disampaikan oleh rekanku tadi 97. Dari pagi sampai sekarang hampir seharian kita di dalam. Tugas kami selaku penasihat hukum hanya meluruskan hal-hal yang menurut kami janggal. Di antaranya cara menjawab dari klien kita Rismon seperti apa. Ya kita jawab secara hukum juga. Jadi tidak terlalu melantur kemana-mana gitu loh. Ya, contoh tadi yang kita soroti memang pasal yang kita dengar selama ini kan laporan dari pelapor, aduan dari pelapor itu pasal 310, 311. Tapi begitu kita cek tadi di dalam ada mengembang ke pasal 35, pasal 32, pasal 27A, itu yungto semua. Jadi sepertinya klien kami ini atau yang terhormat Rismon ini sudah dikepung oleh beberapa ayat yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Itulah hari ini nasihat kami terhadap penyidik juga, terhadap Rismon juga. Nah itu tugas kami hari ini. Selanjutnya ya kita tidak bisa berkomentar apa dulu. Kita tidak bisa praduga, apakah seperti tadi kan, apakah ada panggilan seharusnya? Ya kita tidak tahu. Hari ini jangan lupa klarifikasi. Jadi hanya klarifikasi. Ada pertanyaan kepada klien kita Rismon, ya diklarifikasi. Kalau nggak benar ya kita katakan tidak benar. Contoh kan awalnya kan video 28 April 26 itu. Itu tidak berhubungan dengan klien kami ini. Bahkan klien kami ini Rismon, Tipa dan Roy itu ada di Jogja. Nah, jadi kita kalau bersumber dari itu sebenarnya semua pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi alangkah baiknya kooperatif sekali rekan kami atau klien kami Rismon hari ini. Sangat kooperatif. Menjawab apapun dijawab. 97 pertanyaan itu. Saya kira mungkin dari saya begitu ya. Ya, tambahan ya, kenaikan tadi dari 1797, kenapa sebagian tidak kami jawab, kami mengikuti prosedur KUHAP. Karena di dalam KUHAP, orang diperiksa itu hanya yang dia tahu, dia alami, dan dia dengar sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan kepada Pak Rismon yang tidak dialami, dilihat, dan didengar sendiri, tentu hak klien kami untuk tidak menjawab, dan justru juga kewajiban klien kami untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau memaksakan menjawab peristiwa yang kita tidak ada dalam peristiwa itu namanya dusta. Begitu ya?
Iya, iya. Dan nanti testimoni the auditu tidak bernilai. Iya, betul. Cukup ya. Terima kasih ya. Ya, saya kasih. Oke. Mohon doanya ya buat Pak Rismon. Ya, semuanya. Semangat, Pak Rismon. Ada yang ini ya? Oh iya ya. Ya, sampai